Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dan selamat malam untuk Pak Darius. Saya Joshua Iksan Bandarike dengan NIM 535230103 akan menjelaskan Himura Mansion berdasarkan ingatan saya. Di sini eh, ini ruang pertama, ruang kita masuk dari Pandoranya ke Himura Mansion, dan pertama kali masuk itu ada dua lukisan di sini. Kemudian ada meja dua dan tombol TV dan buku dan juga totem. Untuk TV ini itu menjelaskan awal mula cerita Himura Mansion. Jadi Himura Mansion itu awalnya itu mansion keluarga. Kemudian ada satu keluarga yang melarikan diri dari sebuah ritual. Ritualnya apa? Jadi ritualnya itu pengorbanan di mana setiap satu anggota keluarga itu harus menumbalkan diri sendiri untuk membuat segel. Segel itu apa? Jadi itu di sini mansion itu berhantu, dan hantunya itu atau setannya itu bernama Shin. Jadi Shin itu bukan meminta, jadi dia itu membunuh orang, dan keluarga Himuro ini untuk menghentikan Shin itu dia menyegelnya, tapi menyegel dengan cara menumbalkan satu anggota keluarganya. Nah, kemudian di sini saat kita masuk, ini ruangannya sebenarnya gelap. Nanti akan saya tunjukkan ruangan gelapnya. Kita harus mencari sebuah totem, totem kayak gini di sini. Eh, dan ini ada buku. Buku ini untuk apa? Ini buku nanti akan dijelaskan di ruangan kedua nanti. Dan di sini ada eh, tombol. Tombol ini dituliskan kata-kata Jepang seperti kagome. Nah, jadi sini kita mencari clue di lukisan-lukisan kayak sini. Nah, ya. Nah, misalkan ada apa tuh? Bukunya juga dijelaskan sih. Jadi bukunya itu ada kodenya juga di sininya. Kagome segala macamnya itu. Nah, jika pencet nanti akan keluar kata ka atau go atau geme gitu. Nah, ini buat apa? Buat pintu yang ini, yang ada bulan, terus bulan sabit atau apalah ininya. Nah, ini kita mesti pasin kata kagome-nya dengan logo atau lambang di sini. Putih, hitam, hitam gitu. Nah, itu mesti pas. Dan di sini ada buku dan juga clue di lukisan. Tapi sepertinya untuk lukisannya tidak terlalu jelas. Kemudian setelah berhasil ruangan pertama ini, kita akan membuka kedua ruangan ini. Ini ruang boneka, dan ini bukan ruang boneka sih, ini ruang sininya. Ini kemudian pintu buka ke ruangan 2. Kita kesini dulu. Jadi di sini ada lukisan dan jam. Jadi apa? Kalau seingat saya di sini jamnya ini kita menggunakan uh, jarumnya. Kita menghitung jumlah kaki kalau nggak salah berdasarkan lukisan. Misalkan sini ada laba-laba, kakinya berapa, kita ubah ke ininya sesuai dengan arah jarum jam. Seperti itu terus-terusan sampai semuanya sesuai dengan jumlah kaki yang ada di lukisan. Dan sini ada topeng, ini untuk nanti, dan sini ada lantai 2. Jadi di sini awalnya tuh lantai 2 tuh langsung tertutup, dia nggak bakal terbuka kecuali kita menyelesaikan puzzle jam ini. Dan sebelum itu kita ke sini dulu, kita masuk ke ruangan. Nah, sini ada ruangan. Apa ini ruangannya? Jadi pertama ini ada lukisan. Nah, lukisan itu ada nama-nama dari anggota keluarga Himuro terdahulu. Mungkin ini kayaknya tumbalnya ini. Dan tumbalnya itu cewek semua. Terus ada bel. Belnya untuk apa? Yang saya jelaskan dulu untuk bel yang tengah. Dia ini akan memulai permainannya. Jadi saat dibunyi bel, scene-nya akan muncul. Awalnya tuh scene-nya itu dia itu baik sama kita. Kayak kita tuh dimanipulasi buat bebasin scene dari kurungan daerah sini. Nah, itu cara mainnya tuh gimana? Jadi nanti akan ada nyanyian lagu. Lagu itu di akhirnya akan menyebut nama salah satu anggota keluarganya seperti Hana atau Hanako. Jadi kita melihat lukisannya ada nama Hanako atau Hana, kita bunyikan belnya.
Kemudian semakin lama akan semakin cepat juga lagunya, dan semakin cepat juga ininya, namanya dipanggil gitu. Kemudian setelah selesai, nanti akan Shin berterima kasih pada kita dan akan memberikan kita token yang akan di bottom, maksudnya yang akan dibawa ke lantai 2. Lantai 2 sini. Sebelumnya saya tunjukkan dulu ini daerahnya. Kira-kira gelapnya itu seperti ini, meskipun agak gelap dikit tapi nggak terlalu gelap lah kalau di Pandoranya. Jadi ini ruangan awalnya, ruang satu ini cahayanya itu dekat lampu sini, walaupun nggak terlalu terang lah sebenarnya. Kemudian di sini ruangan ininya, ini berwarna merah. Nanti akan saya jelaskan kenapa ini berwarna merah untuk lightingnya. Kemudian sini lukisan, dan ada topeng. Topeng ini buat apa? Buat ini buat anting. Dan lantai atas yang agak gelap. Saya nyalakan dulu ininya. Nah, ini lantai 2. Lantai 2 itu ada topeng satu lagi di sini. Kemudian di sini ada 2 ruangan. Ruangan ini buat apa? Jadi pertama itu kita masukkan totem di sini. Kemudian nanti di sini ada totem lagi. Totemnya itu buat yang di sini. Nah, tapi kita belum dulu di sini. Kita di sini dulu. Di sini ada ruang boneka. Ini bonekanya ini mesti bersaing berhadapan-hadapan. Terus tengah-tengahnya itu ada altar gitu. Ada tombol. Tombolnya ini kiri, kanan, dan mesti pas berhadapannya gitu. Untuk mendapat boneka lagi, 2 boneka lagi itunya. Tapi sebelum itu, ini ada topeng. Topeng ini buat apa? Jadi topeng ini akan dikumpulkan di tempat yang sini. Nah, ini ada 3. Ini kan 1, 2, 3. Terus sebelah kanan, kanannya itu 1, 2, 3. Nah, itu topengnya itu buat apa? Jadi kalau buat apa sih maksudnya tuh, semua topeng itu dikumpulkan menjadi 3 bagian sini, dan bagi masing-masing topeng itu, bagian sininya tuh kalau nggak salah itu ada simbolnya itu simbol berdasarkan nama. Hanako misalkan itu simbol itu kayak Kasejin atau Fujin gitu, logo angin. Nah, seperti itu. Nah, itu cara melihatnya itu seperti ya kita ke lantai 2, baik lagi ke lantai 1 gitu, terus sampai namanya pas gitu. Kemudian tadi yang ruang boneka atas, kita mendapatkan 2 boneka. Bonekanya itu dipasang di sini, 2 sini, kiri dan kanan. Kemudian nanti lampu akan mati sebentar. Lampu mati sebentar, kita tidak boleh bergerak. Sin akan berterima kasih pada kita. Namun setelah itu Sin akan mengkhianati kita dan kita akan dikejar oleh Sin sampai ke lantai 2. Dan kita mesti masuk ke gua sini. Karena Sin tidak bisa melewati guanya. Kemudian untuk lantai 2 saya akan menunjukkan ininya. Yang paling terang sih ruangan sini sih, soalnya berwarna merah. Dan ruangan ini agak bercahaya dikit, warna putih. Walaupun nggak terlalu terang juga. Lanjut kita ke ruangan goa. Goa ini cukup panjang ininya. Kita kabur. Kemudian di sini ada drum. Drum ini buat nanti bentar. Kita ke ini dulu. Nah, ini save point kita. Kita bisa restart di sini setelah capek berlari, bisa dikejar Sin. Nah, ini untuk apa? Drum-drum ini
Jadi drum-drum ini masing-masing tuh memiliki lampu, benar, memiliki lampu. Nah ya ini drumnya ini masing-masing tuh di gua tuh ada 3. Kemudian di sini ada ruangan. Nah ini ada 2. Nah jadi kita mesti drumnya biar apa? Biar saat lampu, biar ini drum di lampunya tuh mati, dan itu harus berurutan. Kemudian jika sudah mati semua, maka nanti pintu akan terbuka. Ini pintu terbuka lagi dan ke arah ruangan berikutnya. Di sini saya akan menunjukkan lightingnya dulu. Kurang lebih cahayanya seperti inilah. Cahaya itu berdasar di dekat drumnya, jadi nggak terlalu gelap untuk guanya. Sini juga pencahayaannya seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Ruangan berikutnya ini pintu akan terbuka. Di sini ada sebuah sel. Selnya isinya siapa? Isinya tuh Himuro. Tapi ini Himuro ini antara arwahnya atau emang orang aslinya sendiri yang masih hidup gitu. Kurang tahu juga sebenarnya. Jadi dia berterima kasih, dan di sini dia diminta untuk menumbalkan dirinya sendiri karena dia merasa bersalah dan ingin menyegel scene-nya. Kemudian kita lanjut ke lantai bawah. Di sini kita melewati tangga, kita turun. Sini saya matikan dulu lampunya. Di sini ada apa tuh TV. Jadi TV ini untuk akhir nanti. Kemudian di sini ada ruangan ritual. Ritualnya itu di sini si hiburannya tuh di rantai gitu. Diikat kedua tangannya dan ditarik. Terus kemudian ini ada tombol lagi. Tombol ini masing-masing ada 2 di bagian kiri, 2 di sini, 2 di sini, dan 2 di situ lagi. Ini buat apa? Jadi misalkan di situ ada yang berwarna merah, nah itu dia menunjukkan uh, huruf awal. Huruf awal apa? Jadi di sini tuh sebenarnya ada sebuah buku atau bacaan. Jadi masing-masing dari kita itu mencari huruf awalan yang muncul di sini di buku ini. Kemudian kita mencari. Jadi huruf awalnya itu misalkan fa. Nah, itu huruf awalnya itu setelahnya tuh ada huruf lanjutan seperti fa, go, me, segala macam. Nah, kita mesti mencari berdasarkan instruksi di buku ini. Misalkan di sini nyalanya fa, kita cari dulu fa ini gimana. Misalkan fa di sini pencet, kemudian huruf selanjutnya go atau apa, cari lagi di sini. Nah, seperti itu. Kemudian setelah selesai, kemudian ada pintu untuk keluar. Sekian presentasi dari video saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata, dan terima kasih sudah mendengarkan.